Jadi posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah saat sujud. Nah, mudah-mudahan semua ini menambah kekhusyuan sujud kita, baik sujud dalam sholat maupun sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Cakupannya pertama pengertian. Jadi ada dua kata, sujud sama syukur. Nah, itu yang dimaksud pengertian. Pengertian sujud apa, pengertian syukur apa. Berikutnya sebab-sebab. Sebab-sebab dimaksud, sebab-sebab sujud syukur. Ada sebabnya. Nggak mungkin ada satu peristiwa nggak ada sebab. Ya, kita tadi sholat subuh, apa sebabnya? Apa sebabnya? Ayo yang bisa jawab. Umrah. Umrah sendiri maksudnya, jangan. Nah, itu menarik ketika dikaji. Kenapa sholat subuh? Karena wajib. Jawaban karena wajib itu mah standar. Apa sebab? Sebab kalau tidak diwajibkan pada sholat subuh apa enggak? Enggak. Maka ya standar kita kelas awam gitu. Tapi kalau sudah meningkat tinggi, kenapa sholat subuh kebutuhan? Makan wajib apa butuh? Butuh, ya, butuh. Kayak begitu, ya, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Sujud dalam Al-Quran, kemudian perintah syukur dalam Al-Quran, lalu dasar hukum, kemudian hukumnya, dan terakhir caranya. Nah, kita masuk pengertian sujud. Sujud secara harfiah artinya al-khudu'. Khudu' itu tunduk. Insyaallah kita menjadi lebih akrab dengan istilah-istilah agama, ya. Khudu' artinya tunduk yang secara harfiah. Lalu tunduk itu dilambangkan biwad'il jabhah, dengan meletakkan kening fil ardi, di tanah nah itu sujud. Mau di lapangan, mau di ring tinju, mau di mana saja, insyaallah ketika melihat orang posisinya kayak begitu, kita udah bisa menyimpulkan, sujud dia. Iya. Nah, menurut istilah, ini aspek batiniah yang ada di balik simbol sujud, yaitu at-ta'ah, taat. Yang kedua at-tazallul. Tazallul merasa hina. Karena merasa hina, jadi merasa butuh. Ini ada informasi luar biasa, baru dianggap sujud. Secara batiniah yang hakiki, kalau saat sujud kita merasa hina di hadapan Allah. Merasa hina agak susah dibayangkan, lalu diperjelas, merasa butuh. Butuh. Ada orang bagi-bagi uang di mobil, dilempar-lempar umpamanya. Sikap orang yang butuh sama yang enggak butuh sama apa beda? Yang butuh pada berebut apa enggak? Rebut. Ya, terus ada orang enggak butuh. Nah, posisi kita dalam konteks sujud berada pada posisi yang butuh. Maka pertanyaannya, apa ada di antara kita yang enggak butuh Allah? Itu. Nanti jawabnya masing-masing.
Wa tazallul merasa butuh, merasa hina di mana amama awamirillah wa nawahi, yaitu di hadapan perintah Allah. Merasa butuh di hadapan perintah Allah. Itu nagih lagi, ya Allah kamu mau nyuruh apa lagi? Ya Allah kamu mau nyuruh apa lagi? Ada budak bersama tuannya. Si budak merasa butuh terhadap perintah tuannya. Apalagi wahai Tuhan yang kau perintahkan kepadaku, aku siap kapan saja, di mana saja. Itu selesai sujud dalam sholat, selesai sholat secara keseluruhan, aktivitas kita karena butuh Allah, gitu maknanya. Karena butuh Allah. Allah butuh emang, punya kebutuhan. Tidak. Loh, kalau begitu apa maknanya? Allah canangkan sebuah wacana agar manusia butuh, padahal manfaat rasa butuh kepada Allah itu dipulangkan lagi kepada kita, bukan kepada dia. Bukan kepada dia. Iya. Gimana cara memulangkannya? Diberi balasan. Ini dia. Balasan kamu rasa butuh kepadaku, yaitu surga. Gitu kurang lebih. Juga di hadapan perintah larangannya. Ya Allah, apalagi yang kau larang? Apalagi ya Allah. Gitu seolah-olah. Itu ilustrasi ya butuh. Lalu bentuk sujud. Kalau yang kemarin bukan bentuk, kemarin itu macam-macam sujud. Ada sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, macam-macam. Nah ini bentuk sujud. Bentuk sujud kalau ditelusuri ayat Al-Quran ada dua. Ada yang sifatnya ikhtiar bahasa kitanya, bahasa Al-Qurannya taat. Allah suruh sujud, kita sujud, taat. Allah suruh sujud, ada orang-orang yang nggak mau sujud. Nah, itu namanya lawannya taat, yaitu tidak taat. Oleh karena itu ketika dibahas tentang sujud yang sifatnya ketaatan, ini sujud orang-orang beriman. Yang tidak sujud ya lawannya orang beriman. Itu namanya tau'an atau ta'atan. Lalu ada bentuk sujud yang karhan. Karhan terpaksa. Dia tidak punya hak pilih. Kalau manusia pilih. Silahkan mau sujud kepadaku silahkan. Mau enggak juga silahkan juga. Sehingga Allah berfirman dalam konteks itu, man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Yang mau iman silahkan. Yang mau kafir silahkan. Itu dia surat Kahfi, namanya ikhtiar. Sementara sujud yang terpaksa yaitu sujudnya makhluk Allah selain manusia. Dalam hal ini selain manusia nggak usah dibayangkan jin atau malaikat. Itu makhluk di luar nalar kita. Bukan objek nalar, ya. Jadi makhluk Allah selain manusia, binatangkah, tumbuhankah, benda-bendakah, itu ciptaan Allah. Dia juga sujud, tapi sujudnya karhan. Kata Allah pada matahari, matahari pagi kau terbit di sebelah timur, sujud dia. Apa sujud? Tadi secara harfiah tuh ada kata taat. Sujud taat tuh. Ya, taat matahari, bulan, bintang, semua benda-benda langit taat. Itulah dia bentuk sujudnya ciptaan Allah. Kata Allah kepada gula, kamu manis. Ngelawan apa enggak? Hah? Ngelawan.
Kata Allah kepada garam, gitu kurang. Kamu asin ya, jangan selingkuh sama gula kamu, bahaya. Ntar ibu di dapur bikin kopi, dia kira gula, nggak taunya garam. Bapak-bapak marah apa enggak? Itu sujud. Dan substansinya menjadi luar biasa tertangkap, yaitu taat. Semua makhluk Allah taat, bumi taat. Kau berputar ya pada poros kau yang aku tetapkan dengan kecepatan sekian, jangan kurang, jangan lebih. Matahari juga begitu, taat. Andai kata umpamanya bulan enggak taat, dia kendorin sedikit, kata para ilmuwan, itu pasti akan kesedot oleh matahari. Tuh gara-gara enggak taat. Maka pelajaran buat kita, kalau bumi benda-benda Allah enggak taat, luar biasa akibatnya. Gimana kalau kita enggak taat? Lebih luar biasa. Dia mah selesai di dunia, enggak punya balasan di akhirat. Oke, kita teruskan. Ini dia. Ayat menyebut itu. Nomor 1 enggak apa-apa. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tahukah enggak kalian bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu sujud? Wasyams, matahari, wal qamar, bulan, an-nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung, wasyajar, pepohonan, wad dawab, binatang melata, wa katsirum minan nas. Tuh giliran manusia pakai kasir. Artinya enggak semua, banyak yang sujud. Kalau yang lain selain manusia semuanya sujud. Kalau ada tumbuhan, dia daunnya berwarna hijau, hijaunya itu sujud. Taat, sujud kepada Allah. Sudah terbayang apa belum mereka-mereka itu? Sujud kepada Allah, matahari kah, tumbuhan kah, binatang kah, adalah taat kepada sunnahnya. Itu namanya sujud. Ini air terus dimasukin gula, aduk, manis enggak? Sujud itu taat kepada sunnahnya. Itu ketetapan Allah. Air, kopi, masukin gula jadi manis, itu namanya sujud, taat. Akhirnya pelajaran pentingnya buat kita, seolah Allah berkata, tuh makhluk-makhlukku yang tak aku beri akal pada taat. Masa sih gitu, kurang lebih. Masa sih kamu enggak taat? Iya, wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak juga manusia disuruh sujud enggak sujud. Maka jatuhlah azab kepadanya. Wa man yuhinillah famalahu min mukram. Barang siapa yang menghinakan Allah, Allah suruh sujud, kita enggak, itu namanya menghinakan Allah, menistakan Allah. Wa may yuhinillah, itu famalahu min mukram. Tidak mungkin dia aku muliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah punya kehendak luar biasa. Dia bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya, bukan kayak model keinginan kita. Ya. Tanpa undang-undang, akhirnya jadi diktator gitu kurang lebih. Kita hidup di dunia ini, tugas kita satu, yaitu menangkap keinginan Allah, agar keinginan kita menjadi sejalan, selaras dengan keinginan Allah. Susah apa gampang? Gampang. Keinginan Allah itu ada pada perintah dan larangan. Ketika yang diperintah kita lakukan, tuh sesuai dengan keinginan Allah. Ketika ada larangannya, kemudian kita jauhi, tuh sesuai keinginan Allah. Ya, tidak mungkin Allah menyuruh kita menangkap
keinginannya agar keinginannya sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan keinginannya, tanpa ada instrumen gitu kurang lebih. Ini yang kedua. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an. Tuh ada kata tau'an. Semua yang di langit dan di bumi pada sujud hanya kepada Allah. Sujud semuanya. Ada yang sujudnya tau'an karena taat. Seperti tadi sudah dijelaskan. Wakarhan tuh. Ada yang terpaksa. Bahasa Indonesia terpaksa. Artinya dia tidak punya hak pilih. Wazilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sementara baik yang sujudnya karena taat kayak model kita, dan sujudnya yang tidak taat, zilaluhum, kesenantiasaan sujud mereka itu istiqomah, baik petang maupun pagi. Itu wudu artinya petang, asal itu pagi, sore atau pagi. Apa maknanya? Kan waktu Allah banyak, ada siang, ada subuh, ada, ya ini mewakili seluruh waktu yang ada. Dimensi waktu dalam satu hari, ya itu 24 jam sujud. Apa maknanya? Saat kita tidur saja kita sudah harus bisa memposisikan, itu bagian dari ketaatan, itu bagian dari sujud. Kan enak jadi 24 jam kita sujud. Bagaimana itu tidur sama sujud, kebayang apa enggak? Nah, kita ingat makna harfiahnya taat. Bahkan ada yang begadang, betapapun itu adalah untuk ibadah, itu ditegur loh. Apa kata Nabi? Inna alaika libadanika haqqa. Sesungguhnya badanmu itu punya hak. Tuh, tidur jangan pada begadang, ya. Tidur sore, bangun, gitu kurang lebih. Oke, selesai. Informasi tentang dua bentuk sujud, ya, ada taat. Nah, baru kita masuk syukur. Syukur secara harfiah artinya al-kasfu. Al-kasfu itu mengungkap, membuka. Ada orang, Pak, saya lagi butuh sekali pinjam uang, umpamanya. Oh iya, ada. Dia buka dompetnya. Itu mensyukuri dia itu secara harfiah. Dan itu kalau terus direnungkan memang ketemu juga bahwa itu adalah bagian dari rasa syukur. Syukur adalah terhadap nikmat. Apa yang ada di dompet kita hakikatnya adalah nikmat. Nikmat artinya pemberian Allah. Lalu ada orang minta, orang pinjem, itu bukan karena tidak diatur oleh Allah, ngatur. Dia butuh uang. Kata Allah, lalu muncul dalam hatinya, itu si A. Terus datang ke si A. Datang si A, oh iya ada. Itu syukur secara harfiah. Bapak Ibu sekalian, bisa kebayang apa enggak itu? Lagi duduk di depan rumah, terus ada yang assalamualaikum. Katakan namanya tukang minta-minta, apalagi sih bawa proposal. Pertanyaan, datangnya dia ke rumah kita itu dikontrol Allah apa lepas kontrol Allah? Gitu. Gak ada yang lepas kontrol Allah. Gak ada. Maka kalau seorang sufi ada tukang minta-minta, dia alhamdulillah. Engkau kirim dia ya Allah untuk membawa sebagian rezekiku kepadamu. Gitu. Kebayang kan? Aku gak perlu cari orang yang bisa bawa ke sana, tapi kau kirim ke rumah tuh, kirim, ya.
Kalau kita kan standarnya ada assalamualaikum, dikunci pintu. Udah ya, jangan dipikirin itu. Akhirnya nanti muncul berbagai macam masalah. Itu di lampu merah banyak sekali itu. Ada orang badannya dikasih warna silver ya. Bagaimana tuh? Dikasih apa enggak? Ya kasih aja sama mobil-mobilnya. Nah itu namanya teknis. Teknis berpulang kepada yang bersangkutan. Iya. Sehingga enggak akan selesai itu. Sebab itu jawabannya ijtihadi. Nah kemudian syukur menurut istilah sorfu ma'an amallah lima khuliqa min ajlih. Iya. Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan tujuan diberikannya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku dalam hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dan seterusnya, itu semua pemberian. Karena semua pemberian namanya nikmat. Karena nikmat harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Menggunakannya sesuai dengan tujuan diberikannya. Gampangnya, telinga nikmat apa bukan? Nikmat. Nikmat artinya pemberian. Menggunakan telinga sesuai dengan tujuan diberikannya kepada kita, yaitu mendengarkan kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah, itu namanya mensyukuri telinga. Mata juga begitu. Aku kasih kau mata. Apa tujuannya? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sasaran tembak akhirnya adalah menjadi kuat iman kepada Allah. Maka ketika menggunakan mata untuk itu namanya mensyukuri mata. Telinga dibasi oleh Allah buat dengerin dangdut apa dengerin kebesaran Allah? Ini pada suka dangdut apa enggak? Tinggal pilih kita. Sehingga kita bisa bercermin pada fenomena diri kita yang ada. Kalau dengar ayat Al-Quran dibacakan lewat kaset itu, seneng. Terus diganti sama dangdut, kesel umpamanya. Lalu dibalik, giliran dengar ayat Quran kesel, diganti sama dangdut, seneng. Senengnya bergerak hatinya terus tak tahan, gejolak gerakan hati, akhirnya raganya bergerak. Tuh udah bergerak. Itu semalam suntuk nggak berhenti, itu kuat. Baru kembali kepada konsep syukur, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberikannya kita dan seterusnya. Dan nikmat Allah tak terhitung. Dalam konteks diri kita dengan keseharian kita semuanya adalah nikmat Allah. Ketika kita gunakan sesuai dengan tujuan diberikannya, itu dia. Kita namanya mensyukuri nikmat. Oke, berikutnya baru digabung sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat. Satu. Kedua, terhindar dari bahaya. Bahaya bahasa Arabnya mirip itu. Pakai qaf, nikmat. Jangan salah sebut. Kalau nikmat pakai ain, nikmat, itu positif. Nikmat, itu negatif, gitu kurang lebih. Oke, insyaallah dipaham nanti. Nah ini ada definisi saya temukan. Sajdatus syukri, sujud syukur, hiya sajdah liman tajaddadat lahu ni'mah tasurruhu au surrifat anhu niqmah. Sujud syukur adalah sujud orang yang mendapatkan nikmat sesuatu pemberian tasurruhu, yang menggembirakan, menyenangkan, iya,
au surrifat anhu, atau dipalingkan dari bahaya nikmah. Pulang dari masjid terus ada apa di jalan, ada begal, ada apalah gitu yang membahayakan diri kita, tapi kemudian terhindar. Itu maksudnya terhindar. Siapa yang menghindarikan? Allah. Oleh karena itu kalau dibahas lagi lebih dalam hidup ini nggak ada yang namanya musibah, semuanya nikmat. COVID-19 nikmat apa musibah? Nikmat apa musibah? Tuh gara-gara COVID pada pakai masker, gara-gara COVID jadi nggak sembarangan makan minum, ya, pengennya sate mulu. Nikmat apa bukan? Ya sudah. Ya. Ini sebab sujud syukur. Yang tadi udah diberikan definisinya, yaitu yang pertama mendapatkan nikmat, yang kedua terhindar dari nikmat. Insyaallah paham. Nikmat itu secara garis besar ada dua, ada yang material, ada juga yang material, bendawi, dan ada yang imaterial, bukan benda. Yang material itu ada yang di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita, ada deposito, ada perusahaan, ada tabungan, deposito juga ya, macam-macam. Itu kan bendawi dan di luar diri kita. Ada sertifikat, ya, dan lain-lain. Sementara yang di dalam diri kita, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, dan itu juga yang bersifat material, ya, termasuk otak yang ada di kepala, punya potensi berpikir, itu juga nikmat. Kenapa? Karena itu pemberian. Kalau dicoba dibanding-banding, mana yang lebih mahal antara yang di dalam diri kita, pada diri kita maksudnya, dengan yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita, betapapun emas yang dimiliki segunung, itu enggak seberapa dibanding nikmat pemberian Allah yang ada pada diri kita, apalagi yang di dalam. Siapa di antara kita yang mau ditukar jantungnya sama emas segunung? Apa maknanya? Mahal. Tapi apa artinya nikmat yang luar biasa nilainya, baik yang di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita, bila dibanding dengan nikmat Allah yang bersifat imaterial. Uang banyak, alhamdulillah, badannya juga sehat, pikirannya juga sehat, tapi nggak punya iman. Apa artinya dia? Iman itu adalah nikmat, pemberian. Maka tak sadar kita sering mendengar, kita sering mengucapkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa iman Islam. Nah, maksud saya sedikit diuraikan secara global itu, sejauh mana syukur kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mampu mendeteksi nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah 1.000.000, baru terdeteksi 5. Syukur kita baru 5. Itu pun kalau disyukuri. Ada nggak di antara kita ada yang syukuran telinga gitu, kasih undangan? Besok hadir ya Pak RT, mau syukuran kuping, ada nggak? Tapi kalau syukuran pindah rumah ada nggak? Ada. Itu keterlacakan itu. Itu mah cuma ilustrasi ya. Ya. Oke.
berikutnya ini dasar hukum ya. Saya artikan aja. Dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau ada kabar gembira busyira bihi, kenapa kharra sajidan syakiran, dia sujud syukur lillah kepada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanah. Tuh. Mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Bahkan sesuatunya belum dapat, baru berita baiknya saja, oh sujud syukur. Ada yang ngajukan lamaran karena udah lama belum kerja umpamanya. Dari sekian satu ada yang diterima. Umpama, oh sujud syukur, dia senang. Itu. Jadi baru berita saja. Maka ini kemudian menjadi dasar hukum. Mendapatkan sesuatu baik itu yang sudah atau yang baru akan, kita juga menjadi sunnah sujud syukur. Warwal Baihaqi bisnadin ala syartil Bukhari anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma kutiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islami Hamazan. Dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih kecuali Imam Bukhari. Kenapa? Bahwa Ali radhiyallahu an ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan surat, maksudnya informasi. Apa informasinya? Si fulan namanya Hamazan udah masuk Islam. Tuh, berita menggembirakan apa enggak? Gembirakan. Ada fenomena di tengah panggung kehidupan Indonesia umpamanya, ada berita si Anu masuk Islam, yang tadinya memusuhi Islam. Senang apa enggak? Tuh, contoh kayak begitu, sujud syukur. Kharra sajidan summa rafa'a ra'sah. Dia sujud, Nabi sujud mendengar berita itu. Faqala, lalu dia berkata, assalamu ala Hamazan, sampaikan salam saya kepada si Hamazan. Iya, sampaikan salam saya kepada Hamazan sampai 2 kali. Apa intinya? Ada kabar gembira, baru kabar gembira saja udah boleh sujud syukur. Ini ada yang belum nikah, udah nikah semua ya? Ada remaja ada. Lamarannya ditolak, sujud syukur apa? Tapi balik, lamarannya diterima. Ya kan? Ada kesan psikologis yang berbeda, yang menggembirakan sujud syukur. Tapi pada tingkat tertentu justru sujud syukur terima kasih bukan hanya karena nikmat saja. Karena kabar duka pun, kayak ilustrasi tadi, lamarannya ditolak, dia tetap sujud syukur. Itu yang kayak begitu masih sedikit kata Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sebab kelasnya udah tinggi, dikit-dikit. Orang model kayak begitu kalau lagi tawaf, pergi haji, tawaf kan di halaman Ka'bah. Halaman Ka'bah, Ka'bahnya rumah Allah. Jadi halamannya halaman rumah Allah gitu kurang lebih. Sehingga kata para penulis, posisi terdekat orang yang pada haji yaitu saat tawaf. Berada di halaman rumah Allah. Orang-orang yang dekat itu doanya apa? Bukan Rabbana atina lagi. Ya Allah, jadikan aku ini golongan orang-orang yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku ini golongan orang-orang yang sedikit. Tadi itu yang syukurnya bukan hanya karena nikmat saja. Karena musibah dalam tanda petik dia bersyukur.
Allah lagi seneng, gitu kurang lebih. Dan pada tataran itu memang udah nikmat sama musibah jadi sama dan sebangun. Oke, sedikit lagi ini. An Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nabi keluar. Kata Abdurrahman bin Auf. Fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan. Aku ikuti Nabi keluar sampai masuk ke rumahnya gitu kurang lebih. Fasajada. Didapati sujud, masuk ke rumah. Sujud. Fa'atala sujud hatta khiftu ayyakuna Allahu qad tawaffah. Panjang sujudnya. Sehingga kata Abdurrahman, aku khawatir jangan-jangan wafat gitu. Sampai begitu sujudnya. Fajalastu anzuru. Terus aku duduk, aku perhatikan. Farfa'a ra'sahu. Ternyata dia bangun dari sujudnya. Faqala, Nabi pas bangun dari sujud ngelihat Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia berkata, "Malaka ya Abdurrahman? Ada apa, wahai Abdurrahman?" Fa zakartu zalika lahu. Dia ceritain. Tadi aku lihat engkau sujud lama sekali sehingga aku ragu-ragu gitu. Ini sakit apa enggak gitu kurang lebih. Iya. Faqala, ini dia. Nabi menjawab, "Inna Jibril alaihi salam qala li." Sebab ada malaikat Jibril bilang kepadaku. Itu yang membuat dia sujud. Ala ubashiruka, mau enggak saya kasih kabar gembira kepadamu ya Muhammad gitu. Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, man shalla 'alaika sallaitu 'alaihi. Barang siapa yang berselawat kepada engkau, maka aku, kata Allah, akan memberikan selawat kepadanya. Dan barang siapa yang memberi salam kepada engkau, aku akan memberi salam kepadanya. Tuh kata Allah yang disampaikan oleh Jibril. Nabi senang apa enggak? Senang, haru, luar biasa perhatian Allah terhadapnya. Gitu kata Nabi memberi informasi atau jawaban kepada Abdurrahman. Fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran. Kemudian dia sujud syukur. Iya. Ini kalau pada dapat undangan dari istana, sujud syukur apa enggak? Iya. Iya. Jadi dalam konteks sujud, yang pertama sebabnya yaitu nikmat plus terhindar dari bahaya. Lalu sasaran tembak syukur. Sasaran tembak syukur yaitu kepada yang memberi nikmat. Dalam hal ini adalah Allah. Oleh karena itu fenomena di tengah masyarakat yang sudah menjadi akrab bagian dari budaya kita adalah syukuran. Syukuran atas nikmat. Nikmat dari Allah. Sejatinya proses syukuran, sikap syukuran itu harus ditujukan kepada Allah. Kalau ditujukan kepada Allah harus sesuai dengan syariatnya. Tidak boleh ada syukuran tapi bertentangan dengan syariatnya. Saya tanya, kemerdekaan Indonesia nikmat apa bukan? Nikmat. Disebut dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 45 berkat rahmat tu nikmat Allah. Syukuran kemerdekaan layar tancap. Cocok apa enggak? Panen itu tani dari Allah bukan, nikmat dari Allah bukan. Masa syukurannya ke laut? Coba bayangkan. Itu namanya kufur. Mengingkari. Allah melihat enggak melihat? Ini kok orang-orang nikmatnya dari aku, tapi syukurannya ke laut. Coba bayangkan. Akhirnya murka. Murka Allah. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemerdekaan adalah nikmat, syukurnya seharusnya fasabbih. Tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Tuh. Dapat kemenangan, maka bertasbih, itu syukurnya. Ini enggak. Zaman dulu itu kalau mau kemerdekaan hari besar itu hotel-hotel di puncak udah pada penuh mau merayakan kesyukuran. Itu namanya kufur, maka janji Allah azab. Pertanyaan, kita ini sebagai bangsa lagi diazab apa enggak? Cuma karena itu tidak bersyukur, nikmat kemerdekaan udah aku kasih, bukan disyukuri, diazab. Iya. Hujan banyak, banjir. Itu yang diminum beli apa enggak? Beli. Enggak ada yang enggak beli. Sekarang mati aja bayar apa enggak? Bayar. Kuburan bayar apa enggak? Iya. Nah, ini sedikit penelusuran dalam Al-Qur'an. Saya percepat saja intinya. Nah, ini nih. Simpulan. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan atas musibah yang dihindarkan. 2. Mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya adalah karena Allah. Maka syukur harus ditujukan kepada Allah. Cara bersyukur kepadanya diantaranya dengan bersujud, yang selanjutnya disebut sebagai sujud syukur. Ya, udah pada kesemutan ya. Hah? Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup barangkali ya ada yang mau tanya, menambahkan, dipersilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pertama, sering kita melihat kalau acara bola, kita masukkan bola gol, kemudian sujud. Iya. Mohon dijelaskan untuk caranya, atau kita sedang berpakaian yang mungkin celana pendek dan tempatnya tidak suci. Kemudian bacaan ketika sujud itu ada atau tidak? Oh iya. Oh, bagus sekali. Memang sengaja nggak diurai biar pada tanya. Ya. Ada 2 versi. Bukan cuma sujud syukur, juga sujud tilawah. Dengar ayat langsung sujud tilawah. Demikian pula halnya dengan sujud syukur. Versi pertama, lagi naik motor dihajar sama mobil, motor berantakan. Alhamdulillah nggak apa-apa umpamanya. Versi pertama langsung sujud, nggak mikirin lagi tempatnya menghadap kemana, tutup aurat apa tidak, dalam keadaan suci apa tidak. Tuh yang dilihat. Gol itu sepak bola, langsung sujud, dibecek-becek. Tuh versi pertama nggak apa-apa begitu. Bahkan dulu insya Allah semuanya menyaksikan Mike Tyson habis menang langsung dikampas ya, cuma pakai kolor doang dia sujud. Oke, kita hargai yang itu. Sementara versi kedua sama dan sebangun dengan sujud tilawah. Dia diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Karena awal takbiratul ihram, akhirnya salam, itu ibarat sholat. Harus tutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas besar, hadas kecil. Ilustrasi tadi umpamanya terhindar dari bahaya. Bagi versi yang kedua ini, bentar, saya sujud syukurnya. Apa-apa, apa enggak apa-apa, gitu kurang. Udah. Apalagi kemudian didahului dengan sholat sunat mutlak.
Bukan sholat sunat, syukur nggak ada. Sebelum sujud syukur ya, menambah konsentrasi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala saat sujudan. Gitu. Udah dia sujud. Mau di rumah, oh kayaknya enakan di masjid. Masjid kan Baitullah namanya. Boleh. Iya. Insyaallah bisa ditangkap. Lalu prakteknya posisi fikih kita, mau ada yang di pertama, mau ada yang di kedua, dipersilahkan kepada masing-masing yang bersangkutan. Ada lagi yang lain? Boleh. Nah, oh silakan. Iya Bapak. Kan salah satu nikmat diberikan Allah itu kan yang Ustaz bilang bahwa diri kita ini. Iya. Apakah dengan kita misalnya menjauh mentaati perintah Allah dan menjadi larangan itu masuk dalam kategori sujud juga, syukur. Salah satu bentuk syukur dengan menjalankan perintah dan menjadi larangan. Betul, makna syukur secara umum yaitu melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Makna syukur terkandung. Bahkan dari sekian nikmat, dari sekian syukur yang sangat monumental, salat kita itu adalah ungkapan syukur terhadap nikmat yang diberikan. Baru kemudian sujud syukur adalah sujud yang memang secara khusus diidentitaskan sebagai syukur. Iya betul. Kita berangkat dari rumah ke masjid karena mendengar azan. Itu banyak sekali itu aspek syukur. Mensyukuri telinga, mendengar as-salatu khairum minan naum. Mensyukuri kesehatan, maka kemudian kita melangkahkan kaki ke rumahnya. Ada sujud lagi. Maka sujud terakhir saya sering bilang, enggak usah doa. Syukur saja. Ya Allah, terima kasih. Kau berikan kesempatan ketemu dengan subuhmu. Iya kan? Mudah-mudahan kau berikan kesempatan lagi ketemu dengan zuhurmu. Tuh, dari subuh dalam batin kita sudah menyiapkan, mengkondisikan batin kita untuk ketemu zuhur. Kan luar biasa itu. Itu ketemu zuhur. Benar azan zuhur. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah syukur. Ya, wallahu a'lam Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya? Tuh. Pak Wawan cukup ya? Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi manfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita sekalian. Kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.